Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis deskriptif data COVID-19 di Indonesia bulan Juni sampai Agustus 2021. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Stefania Carla, kemudian teman-teman saya itu Labib, Sahrul, Iswatun, dan Wafa. Ya, untuk deskripsi data, pertama ada nama file, yaitu with COVID data. Kemudian untuk format data awalnya dalam bentuk CSV, SX. Kemudian sumber datanya diambil dari our word din data. Kemudian untuk dimensi data awalnya bisa dicari dengan rumus sama dengan rows untuk mencari baris dan rumus sama dengan kolom untuk mencari kolomnya. Dan untuk dimensi data akhirnya didapat yaitu ada 90 baris dan 6 kolom. Untuk ukuran file awalnya ada 29,5 MB, bisa dilihat dari file, kemudian ke info dan dilihat size-nya. Dan ukuran file akhirnya menjadi 14,3 KB. Untuk karakteristik datanya sendiri dibagi menjadi 6, yaitu tanggal, kasus positif, kasus kematian, tes COVID, tes per kasus positif, dan vaksinasi. Untuk tanggalnya sendiri adalah waktu pengambilan data kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dan kasus positif adalah jumlah kasus positif COVID-19, dan kasus kematian, total angka kematian akibat COVID-19, kemudian tes COVID adalah usaha yang dilakukan untuk menghitung warga yang terjangkit positif virus COVID-19, dan tes per kasus positif, parameter warga yang positif terjangkit COVID-19, kemudian vaksinasi adalah usaha preventif yang dilakukan untuk menghindari kasus COVID-19. Dan dalam datanya sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Untuk tanggal termasuk kategori nominal, dan kasus positif, kasus kematian, tes COVID, tes per kasus positif, dan vaksinasi termasuk kuantitatif diskrit. Selanjutnya ada statistik data. Nah, yang pertama kita melakukan sort data terlebih dahulu. Kita melakukan sort data mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian next. Oke, yang kedua, di sini kita menghitung rata-rata. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan average. Dan kita melakukannya kepada setiap atribut data. Oke, next. Yang ketiga, kita mencari standar deviasi. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan stdEV. Oke, next. Untuk percentile data, di sini kita melakukannya dengan 5 variasi. Yang pertama 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan persentil, kolom baris awal, dan kolom baris akhir. Kemudian ada variasi data dalam desimal. Oke, next. Kemudian kita mencari nilai maksimum. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan max, kolom baris awal, dan kolom baris akhir. Oke, next. Yang keenam, kita mencari nilai minimum. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan min, kolom baris awal, sampai dengan kolom baris akhir. Oke, next. Kemudian, untuk menentukan distribusi frekuensi, yang pertama kita menentukan range data terlebih dahulu. Untuk menentukan range, kita melakukannya dengan mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum. Oke, next. Kemudian setelah menentukan range, kita menentukan jumlah kelas. Di sini kita menggunakan rumus target. Pada Microsoft Excel 365, kita menggunakan komen sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log jumlah data. Oke, next.
Kemudian kita menentukan panjang kelas. Yang pertama, kita membagi baris range dengan jumlah kelas. Oke, next. Kemudian kita melakukan pembulatan. Di sini kita menggunakan pembulatan ke atas. Pada komen Microsoft Excel, kita menggunakan sama dengan front up, kolom baris. Oke, next. Kemudian untuk frekuensinya kita menggunakan interval. Di sini kita untuk mencari interval itu dengan yang pertama kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada tabel, di sebelah kiri ada batas bawah dan sebelah kanan ada batas atas. Untuk batas bawah pertama kita menggunakan nilai minimum data pertama. Kemudian untuk batas atas kita menggunakan rumus nilai minimum ditambah dengan range dikurangi dengan 1. Dan kemudian untuk batas bawah 2 sampai terakhir kita menambah batas atas dengan 1. Oke, next. Kemudian kita menentukan frekuensinya. Di sini kita menggunakan komen sama dengan frekuensi dalam kurung kolom baris data awal hingga kolom baris data akhir, titik koma kolom baris batas atas awal hingga kolom baris batas atas akhir. Kemudian setelah membloknya, kita melakukan komen Ctrl Shift Enter. Oke, next. Untuk membuat visualisasi data, langkah pertama adalah klik salah satu data atau blok data yang diinginkan. Kemudian pindah ke halaman insert. Next. Setelah itu klik recommended charts. Kemudian maka akan muncul bentuk tabel seperti ini dan nanti akan banyak jenis chart yang akan muncul dan pilih salah satu chart yang diinginkan atau disesuaikan. Kemudian grafik pun akan muncul. Next. Selanjutnya, analisis korelasi. Nah, korelasi antar atribut itu dapat diidentifikasi melalui beberapa cara, yaitu menggunakan diagram pencar atau scatter plot dan perhitungan koefisien korelasi. Penggunaan diagram pencar itu membantu untuk menunjukkan apakah terdapat korelasi antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Contohnya seperti pada gambar, grafiknya itu menunjukkan persamaannya itu linear, kemudian dua variabel ini memiliki hubungan yang positif dan kuat. Nah, adapun pada perhitungan koefisien korelasi, jika hasil koefisien korelasi bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel akan positif, dan begitu pula apabila koefisien korelasinya bertanda negatif. Ada beberapa jenis formula perhitungan koefisien korelasi. Salah satunya yaitu koefisien korelasi Pearson yang dapat dituliskan sebagai persamaan berikut ini. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri, perhitungan koefisien dapat menggunakan komen Corel array 1 dan array 2. Nah, adapun kriterianya sebagai berikut. Jadi, kalau sama dengan 0,20 hubungannya rendah sekali. Kalau kurang dari 20, kemudian rentang 0,20 sampai 0,40 hubungannya rendah tapi pasti, kemudian 0,40 sampai 0,70 hubungannya cukup berarti, 0,70 sampai 0,90 hubungannya yang kuat, dan 0,90 hubungannya sangat tinggi. Atau dapat disimpulkan bahwa apabila mendekati 0, hubungannya akan menjadi rendah, kemudian kalau sangat mendekati 1, hubungannya akan sangat tinggi. Begitupun sebaliknya kalau misalnya mendekati -1, korelasinya akan berbalik. Hasil analisis korelasi yang dilakukan pada analisis deskriptif data ini terbagi menjadi 10, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada korelasi antara kasus positif dan kasus kematian. Nah, berdasarkan
diagram pencar, kasus positif dan kasus kematian memiliki korelasi yang positif dan kuat. Diperkuat oleh perhitungan koefisien korelasi yang karena didapatkan hasil yang lebih dari 0,90. Jadi 0,992 atau mendekati 1 yang menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat tinggi. Dapat dilihat juga pada korelasi antara kasus positif dan tes COVID, dapat dilihat bahwa grafiknya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian hasilnya pun mendekati 1 yang mana menunjukkan bahwa kasus positif dan tes COVID itu memiliki korelasi yang positif dan kuat. Nah, sama halnya dengan 8 kasus lainnya, seperti korelasi antara kasus positif dan tes per kasus positif. Nah, dilihat juga semua bentuknya linear dan mengarah positif ke atas. Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, dan hal yang pertama dapat kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan melakukan dekomposisi. Aplikasi dari metode dekomposisi sendiri adalah dengan menyusun algoritma. Penyusunan algoritma ini dapat kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena kan Microsoft Excel menyediakan berbagai sintaks seperti analisis korelasi, visualisasi data, dan statistik data yang dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari kelompok 5, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata.